Selamat sore, teman-teman. Sore. Pasal masih tetap kuat tapi karena nanti loading itu sudah lama. Panas. Kalau kita di sana, ini jangan tahu. Aku mau tanya dulu mau balikan sana. Password. Password kedengaran? Barekam itu kita gimana kan? Coba. Untuk rekaman. Halo, kapan kita? Lupa Pak. Untuk rekaman, klik di mana Pak ini? Rekaman. Untuk yang rekam Pak, yang rekam. Boleh. Untuk rekaman Pak, rekaman. Ini lagi coba untuk rekaman Pak. Tadi itu ada rekaman. Ya, selamat sore semua. Terima kasih pertama boleh sama-sama untuk sore hari ini mengganggu aktivitas ini karena memang juga salah satu tugas tanggung jawab, jadi kami paksakan harus mesti sama-sama. Ini materi sebenarnya materi lanjutan ke semester 2. Jadi untuk mengawali
kita di sore hari ini memintakan satu siswa untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini kami akan melakukan sebagian aktivitas kami. Berkenan sertai Tuhan agar dapat terlaksana dengan baik. Inilah doa kami Tuhan dan nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuta. Silakan kembali. Untuk materi hari ini, minta maaf teman-teman lain yang belum bergabung. Juga terima kasih karena ini mendadak, jadi mengapa diteruskan. Materi untuk semester 2 yaitu karya seni rupa 3 dimensi. Jadi lanjutan dari yang semester lalu yaitu karya seni rupa 2 dimensi. Dan seperti yang saya jelaskan lalu bahwa seni rupa 3 dimensi, karya seni rupa 3 dimensi itu sebenarnya tidak jauh beda dengan karya seni rupa 2 dimensi. Tinggal bagaimana menciptakan karyanya. Karya seni rupa 2 dimensi juga bisa diakali atau digunakan teknik untuk nampak seperti 3 dimensi. Tapi untuk yang telah pelajari hari ini memang mempunyai volume, yaitu jadi memang 3 ukuran. Kalau di rumah itu pasti banyak. Jadi kalau di dalam kelas ini contoh meja, kursi. Kalau di rumah kamu ini apa ya masuk ke golong karya seni rupa 3 dimensi. Lemari, apa lagi? Setiap apa? Duduk di rumah. Ini apa yang bilang bahasa Indonesia? Kayu. Vas bunga, ya betul vas bunga. Apa? Ini apa di rumah? Itu semua elektronik. Memang salah satu juga karya seni, tapi itu masuk dalam kategori elektronik. Pintu, mebel itu kan meja, hiasan ini seni rupa 3 dimensi. Sebenarnya ada video yang diputarkan, tapi karena lampu sampai sekarang belum menyala, jadi tadi ada Bapak Medikan Enos itu video-video tentang karya-karya seni rupa 3 dimensi. Seperti yang disebutkan tadi itu seperti vas bunga, kursi, meja, patung, itu karya-karya seni rupa 3 dimensi yang mempunyai volume, jadi ukuran panjang lebar. Dan untuk mengawali tugas hari ini, Bapak akan membagikan LKPD, jadi lembar kerja peserta didik. Jadi tadi sudah dibagi kelompok, mungkin berhubungan dengan lambek, dengan apa yang belum di Bapak gabung dengan kelompok. Jadi yang mau kerja sesuai dengan yang di lembar ini, di lembar sekolah ini. Jadi bagi kelompok, tiga boleh, tiga Jadi tugas kalian itu membuat atau mencari pengertian pikiran. Nanti langsung jawab di situ. Coba tunjuk di situ. Oh, sini. Oh, ini sini tak bawa pulpen semua. Jadi mau identifikasi. Identifikasi itu ini tambah bunga. Kita dapat polisi dapat senjata.
Dari ya, Pak? Nanti kita ke belakang dulu. Atau pakai topi? Oh Mas Jer. Nah, Ini yang ini. Nanti kan kalau Pak. Ya kan ada apa? Ini juga. iya. Oke. Ini kan menurut kita. Ini ada siapa bilang dulu? Siapa yang boleh cerita tentang folder? Di folder. Ini kecil tapi folder. Jam 3 jauh. Jam 4 Tapi cetak apa itu? Mana itu? Apa soal? Itu baca dari itu LKPD itu baca aja. Kalau ada petunjuk di situ itu yang memperlihatkan. Mana? kepake. Ini. Dia nanti membawa oke deh. Oh, ini juga. Aku mau pinjam. Tadi itu folder di mana ya? Seperti ini Sama dia di mobilnya. mau di Bodoh. Khusus dia pengen apa dari sini apa? Aku ada HP dan HP. Materi apa itu? Di tiga dimensi. Ada apa nih tahu? Baca itu ya. Mungkin baca itu. Yang beda panjang. Apa yang lebih Jadi misalnya di Oh, ini sempat ini. misalnya di kunci itu jadi satu ya ini keramik itu baru yang kedua itu fungsi apa hiasan berarti itu dia. Tapi kan ada keramik yang berfungsi berupa gelas itu kan ada keramik buat pakai jadi kegunaan itu bisa pakai untuk Ini soal ini. iya Kapan? itu kapan itu yang paling mengidentifikasi jadi Terus lagi. langsung ke sini tuh langsung ke sini jadi mau langsung ini coba di Google ya sini sekarang ada fungsi untuk penggunaan atau cuma untuk keindahan Oh, apa yang jalan tanpa bunga tadi? untuk keindahan atau apa tuh Cuma lo. itu form. Aku lihat sebenarnya. Keramik kok itu. rame lalu fungsi di tuburan apa Itu bapak tuh. Keindahan. Sepatu itu. Jangan boleh. jadi itu cuma untuk keindahan makanya baca di situ harusnya ada penjelasan objektif dan subjektif Objektif dan subjektif. Itu ada. ada di situ jelas sudah di sini boleh nah, maksudnya sudah diukur di sini itu ini Panjang dari rame bisa digunakan untuk coba untuk pajangan untuk keindahan Halo guys. untuk keindahan ada kan untuk kelas itu penggunaan Thomas Jazz. sudah tidak suara keras Karena belum bola. Maksudnya Ya, kalau kita Thomas Jazz. Habis tahu dia apa massage. Thomas Aziz. Bu, dia benang apa ini? Ikan panas. Tak pernah senang. Apa? Seperti panas. Ikan panas. Mulai di patung yang kedua. Yang ketiga. Sama patung ini patung itu patung. Tapi apa ini ya? Ini apa ini dah? Ini apa ini dah? Kok ini apa? Oke.
Sini patu. Mereka suara ini pakai ini lagi pakai. Sini patu. Kalau DP penggunaan, Jadi yang ada tapi apa itu ada macam-macam nasi. Iya, ya sudah. Support jalan bahan, bukan jalan dekat pulang dia sendiri bagi diri Iya, benar. Dekat nasi itu. Penduduk saja. Pedung saja. Tempat nasi. Tempat nasi. Wah. Tapi sini makan di sini yuk. kalau bisa Saja itu bisa jadi penutup. dia ada penutup. Kalau itu tanpa itu kan. Nah nilai dia. Ini tetap. bunga apa? Pondok dia pilih start dulu. Ah, kalau ini jadi kursi. Ini dari kursi. Yang dia mana? Jadi ini jadi kursi. Ada kursi. Oh ini. Ada kursi. Itu ini jadi kursi. Dia dari Jangan maksa. Ini. kalau gua di bawah tenda. Kalau kita coba ke bawah tenda. Mana pesawat tadi? Kita Batu. Barang kan itu. Ini keren sama dong. Engkau mau kamu nasi ya? Kalau ini batu apa? Hiasan. udah dulu banyak. Mau kasih mati bagaimana? Mari. Kasih mati bagaimana itu? Oh, kota tinggi. Ini cuma mau ngomong. Itu kalau dia rasa dari sana. Langsung ada biaya kalau ini ini Pas bunga. Pas itu. Tapi ini kan ini bolpede. Digunakan itu yang digunakan. Nilai estetik berarti Sangat tinggi 100. Jangan lupa, jadi pengertian doang yang di sini ada pengertian. Kan ada di TPP itu kan ada di TPP terakhir sampai pengertian nih. Pengertian DP jenis apa? Patung. Batu. Patung. kalau terakhir Apa lagi? khusus kelompok Kalau di muka jenis. Oh, Apa ini? kalau di sini kan yang Ibu. sudah Ini becak. bukan itu batu. Roda kuda. Berarti roda kuda. Kegunaan itu. apa itu pasangan Telinga. pindahan Pajangan. Ini kecil. kan ada guna cuma lupa ini meja kursi ini ada bisa digunakan untuk cara DP pindahan pun bisa tapi ini paling pokok DP fungsi ada untuk digunakan Enggak. meja untuk pakai Digunakan. tapi ada juga karya-karya 3 dimensi yang mengutamakan DP keindahan itu sama ada gitu yang keramik gitu jangan kalau ini dibuat sesuai dengan DP kebutuhan ada juga yang sesuai dengan maunya pencipta dengan harus sudah berapa
Jadi mau potong dari kaca TV saudara Ibu mau tulis di mana? musim. Oh, masih ada. Boleh jangan dong. Oh, ya boleh lah. Mungkin cara kita buat dari Analia. Iya. kalau ini Ada itu yang mau di situ. Manajemen atau mas? apa ini? Ini boleh. Gucci. Ini fungsi. Apa lama? Ini bapak. Udah bapak.
Jadi orang. Kalau Pokemon. Oke guys, teman-teman duduk. Kemarin ada backup. Kok yang bege-bege? Pegang diri. Ini tak sini lah, bukan pada. Mau juga sini ya juga. Ya sudah, ada biarin sama TP. Siap. Siap apa di sini? Ya biarin kita main dulu. Mau diskusi apa dulu lah? Orang di sini. Mau diskusi apa sih? Ini lah. Kalau jangan balik lagi pulang.
betul ya, betul miniatur. Karya miniatur. Sama yang udah tadi, kenapa ada di dalam itu dari bangkai. Fungsi pajangan, bahan kayu, nilai estetika. Yang terakhir, meja dan kursi, fungsi pajangan, kebutuhan, nggak bisa bahan terbuat dari kayu, nilai estetika dan guna. Etiketas, vas bunga, fungsi penggunaan untuk menarik bunga, bahan veterinarian, nilai guna dan estetika. Terakhir, teko, fungsi, penggunaan, buat veterinarian, nilai estetika. Sekian yang dapat kami sampaikan dari Bapak Tiga. Oke, lanjut sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang kedua, simbol. Simbol merupakan makna yang dikandung dalam hal yang dibuka baik secara wujud, khususnya objek dan maupun objek. Contoh simbol, simbol pahala, tanda yang isyarat yang menunjukkan suatu seperti arti, kualitas, makna, gagasan dan objek. Simbol sebagai tanda fungsional adalah sesuatu yang disepakati dan dibuat masyarakat atau kelompok individu berdasarkan standar resmi yang berlaku di masyarakat tersebut. Yang ketiga, unsur estetis dalam karya seni budaya. Ada unsur bentuk, unsur tema, unsur warna, dan unsur motif. Gambar-gambar tiga yang terdapat pada benda yaitu keris, keramik, bahan biasa, bahan tanda liat, itu batu, bahan pajangan, bahan semen, kedua jenis batu, ukuran pajangan, bahan dari batu. Ketiga jenis tempat nasi, fungsi penggunaan dalam nasi, bahan dari rotan atau bambu. Keempat, batu abstrak, bahan dari pajangan, ukuran pajangan, bahan dari kayu. Yang kelima, keranjang sampah, fungsi penggunaan tempat sampah, bahan dari rotan atau bambu. Nomor 6, becak kecil, fungsi penggunaan pajangan, bahan dari kayu. Yang ke-7, meja dan kursi, fungsi atau penggunaan
Bahan semen dan nilai estetika yaitu estetika. Yang ketiga, patos. Penggunaan keindahan dan bahan. Yang keempat, tempat nasi. Fungsi dan penggunaan menyimpan nasi. Bahan rotan atau bakar. Nilai estetika. Yang kelima, hiasan dan kain. Ya, Ustaz. Berarti kayu dibuat menjadi atau sebagai pajangan terbuat dari kayu mulai yang ke-8 meja dan kursi sebagai pajangan digunakan terbuat dari kayu nilai estetika. Yang ke-9 yaitu vas digunakan sebagai sumber terbuat dari bagian yang ke-10 teko. Jenis penggunaan terbuat dari tanah. Hanya lihat nilai kemudian presentasi mengenai karya dimensi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima ya, silakan. Jadi dari hasil presentasi yang Pak kalian sampaikan tadi di 21 sudah menyampaikan pengertian seni rupa 3 dimensi, jenis-jenis, terus simbol-simbol dari seni rupa 3 dimensi. Dan kalian juga telah mempresentasikan tadi dan telah mengidentifikasi karya-karya seni rupa 3 dimensi. Ada macam-macam dan ada banyak penggunaan. Jadi 3 dimensi itu seni rupa 3 dimensi di karya dan cuma mengutamakan unsur keindahan, tapi juga ada juga yang mengutamakan unsur kegunaan. Contohnya kursi meja yang kita gunakan, lemari. Jadi salah satu karya 3 dimensi, tapi lebih diutamakan unsur-unsur kegunaan. Kalau untuk yang manufacturing miniatur itu karya miniatur itu lebih menekankan keindahan, estetik. Jadi itu maunya manufacturing. Kalau untuk kegunaan itu lebih mengikuti maunya konsumen. Misalnya yang sudah bikin lemari dan bikin kursi sekolah, meja sekolah, itu kan seniman atau pembuat yang bisa berekspresi. Makanya itu lebih diutamakan kegunaan. Tapi
yang untuk pas bunga, kerajinan keramik yang hiasan-hiasan itu lebih ke fungsi estetik. Kalau untuk keramik, kalau untuk dulu pernah waktu kuliah mengunjungi tempat pembuatan keramik, memang DP bahan utama itu tanah liat, tapi itu ada campuran bahan ya, sehingga terbentuk keramik yang sama dengan jadinya. Nah, kalau cuma untuk tanah liat sendiri kan nggak terlalu baik, DP bahan hasil pasti berbeda. Tapi kalau untuk yang menjadi pacangan-pacangan yang terpilih bukan rapat tanah liat itu soal campuran. Itu dia pernah kunjungi perusahaan tempat pembuatan ini. Dan memang ada macam-macam bahan kimia yang dicampurkan sehingga menghasilkan produk. Nah dari yang dikerjakan tadi, yang dibuat tadi, terlihat jelas bahwa sebagian besar mungkin sudah tahu apa itu karya seni batik Banyumas. Dan terakhir, untuk diskusi tadi, untuk yang mempresentasikan tadi, yang lebih menentukan itu yang melakukan presentasi, yang lain materi-materi itu ada sebenarnya batiknya normal. Sebenarnya yang dapat itu keuntungan membaca, melatih mengikuti cara mengucap kalimat, menyusun kalimat, cara berbicara di depan. Tapi mungkin ini akan berkembang berikut di pertemuan-pertemuan berikut agar lebih diaktifkan semua anggota kelompok. Dan ini bukan mata pelajaran kelompok, pasti dipelajarkannya akan seperti itu. Dan mungkin masuk kelas 2, kelas 3, apalagi kita akuntansi dan lebih banyak berdialog. Apalagi waktu mau PSB itu kita pekerja, sudah banyak orang, akan berkomunikasi dengan diri sendiri sifat orang di kantor. Yang dilatih sebenarnya di waktu di sekolah, cara menyampaikan, cara berkomunikasi itu di sekolah. Karena kalau itu di lapangan akan secara natural bertindak mengucapkan itu secara natural, tidak bergerak. Itu yang lebih positif kurang ketika orang berdiskusi, mempresentasikan muka, belajar tampil, pelatih mereka biasa berlatih di depan kelas. Dan terakhir, lanjutan dari materi ini yang telah kita praktik. Jadi lanjutan itu yang praktik membuat karya. Dan ingat, tugas-tugas berikut yang bikin karya itu akan sempat tonton video itu kan bikin mandiri di rumah. Nanti seperti yang saya sampaikan lalu, mudah-mudahan itu sejarah panjang keluar kegiatan. Tapi kalau sudah kita di sini mungkin akan ada kegiatan khusus. Tapi kalau mampu untuk kota keluar itu bentrok dia mau dipegang. Mungkin bisa juga pulang dia WA. Cuma dia waktu pulang itu apa?
bermain sementara ada badai sementara bikin bersih jaringan. Cuma pada dengan serius memperhatikan itu bahaya. Karena di lapangan itu kalau beresiko tinggi, keselamatan kerja itu tinggi. Makanya orang lapangan itu lagi bisa sebenarnya bisa dibanding di kantor yang di bawah yang negara. Karena orang kerja itu diasuransikan. Jadi apa-apa ada asuransi. Di kantor juga ada asuransi, tapi lebih nilai lebih tinggi orang lapangan. Karena risiko kecelakaan yang lebih tinggi orang lapangan. Di kantor juga ada asuransi. Cuma nilai lebih tinggi dari orang lapangan. Karena rentan dari risiko kecelakaan itu orang lapangan. Makanya dilatih dari kelas sebenarnya harus serius. Di kelas sampai begini mau nyelesaikan, apalagi di lapangan di mana lah. Orang lapangan yang bingung di lapangan, orang paling memperhatikan, orang mau ambil risiko. Kalau lebih banyak bermain, bisa laporan. Baru-baru kan yang di BO banyak laporan. Yang ke PSG. Kalau kata lalu beberapa kali balik di Milo, karena punya kasus. Nah, orang cuma di kantor memperhatikan. Ini pulang kos, orang berputar, orang keliling misalnya beberapa pemuda yang memiliki Oxford, kasih laporan. Yang di sekolah. Aku 2 kali balik di Milo, cuma urus kasus itu. Hampir orang kasih keluar dari PSG, karena terus dia bisa tanggung jawab, bilang bahwa dia ini beresiko. Karena ketika diantar guru ke kantor, kasih ke orang yang tanggung jawab ketika jadi apa-apa tuh. Ketika melihat ada anak-anak yang tak bisa diatur, orang telepon, tarik dia. Kantor yang mau tanggung jawab ketika jadi apa-apa. Tentunya mau beresiko. Karena ketika dia orang tanggung jawab bersama sekolah. Jadi harus diperbiasakan dari sekarang. Guru cuma mengarahkan, menyampaikan melatih itu melatihnya. Mendengar apa sih? Namanya apa? Tahun ini masih kelas 2. Ya, tahun ini kan kelas 2. Semua persiapan basic itu semuanya terjadi. Jadi yang kita banyak-banyak semua. Jadi aku dapat rasa nih. Dia sampai ke Cristiano waktu itu. Tanya ini yang kelas 12 ini. Ini merasa lama dan SMK. Apa yang merasa kemarin orang di kelas itu selesai. Apa itu bunga PKK itu? Bunga baru untuk dapat bagian lalu orang. Sekarang sukunya selesai apa kakak? Semua pelat dia. Padahal untuk orang anak baru berapa lama untuk dapat bagian itu. Itu yang untuk kelas 12 sekarang yang strong makin besar kalau kakak itu. Jadi udah merasa kesedihan suka. Itu kunci bersabar itu kegiatan sekolah. Pasti mau. Lulus itu ada 2 macam. Lulus dengan punya modal yang mumpuni, terjun di masyarakat atau kosong. Oke. Tertutup ini kegiatan terus pulang. Jadi semua tadi untuk kegiatan tadi, jadi yang ini terus pulang. Ini yang bisa terus. Silakan. Sudah disita, tunggu disita. Tanggung jawab